Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga-keluarga Katolik, selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Sabtu tanggal 27 November 2021. Menurut kalender liturgi gereja, hari ini adalah hari yang terakhir. Besok kita sudah memasuki awal tahun liturgi yang baru, hari Minggu Advent yang pertama. Pesan untuk kita hari ini adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Atau di dalam bahasa sehari-hari dapat kita katakan, persiapkanlah dirimu. Untuk apa? Untuk menyambut satu hari yang sangat penting, yakni kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Atau tadi di dalam Injil Lukas disebut juga hari Tuhan. Bulan ataupun hari-hari ini dalam kalender umum sudah menjelang akhir tahun. Bahkan dalam kalender liturgi gereja, seperti saya katakan tadi, hari ini sudah hari yang terakhir. Besok kita memasuki hari pertama dalam tahun liturgi gereja, hari Minggu Advent yang pertama. Pada akhir tahun, pada hari-hari akhir dalam tahun seperti ini, gereja mengingatkan kita juga tentang akhir zaman. Kita percaya bahwa pada akhir zaman Yesus akan datang sebagai Raja dan Hakim yang memberikan pengadilan atas kehidupan di dunia ini. Kita ingat hari Minggu yang lewat, gereja kita merayakan Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Pada Lukas bab 21 ayat 34 dikatakan, jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Semua orang, selengkap apapun fasilitasnya, seteliti apapun dia menjaga kesehatannya, pada waktunya hidupnya akan berakhir dari dunia ini. Kalau tidak ada persiapan, sepertinya ia akan terjerat. Hari itu akan datang, tapi kalau ada persiapan, dia akan terlepas, nggak terjerat. Bagaimana supaya itu terjadi? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Bagaimana kita menanggapi? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Lukas tadi dikatakan beberapa hal. Pertama, jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Pesta pora berbeda dari pesta. Pesta pora suasananya tidak ada lagi pengendalian diri. Hati yang syarat dengan pesta pora berarti hati yang hanya mau diisi dengan keinginan bersenang-senang. Tidak ada lagi kepedulian akan cara hidup yang benar. Hati yang syarat dengan pesta pora berarti tidak mau tahu lagi dengan kesulitan dan perjuangan diri sendiri, apalagi kesulitan dan perjuangan orang lain. Setinggi apapun nilai-nilai yang ingin diperjuangkan umum, untuk mereka ini harus dijauhkan. Tidak lagi masuk hitungan. Hati yang syarat dengan pesta pora. Hati yang syarat dengan kemabukan, itu pun harus dijaga katanya. Mabuk berarti hilang kesadaran. Berarti mau menghindari apa saja yang harus dikerjakan sepenuh hati. Apa saja yang membutuhkan kesungguhan. Apa saja yang membutuhkan kepedulian. Itu sejauh mungkin harus dihindari. Harus hilang kesadaran itu seperti dalam keadaan mabuk. Jagalah dirimu juga dari hati yang syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi, katanya. Kita hidup di dunia ini. Kepentingan hidup dunia perlu juga dibutuhi. Tapi hati yang dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan duniawi, itu mengandaikan ketidakseimbangan. Sudah terlampau dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi ini. Saudara-saudari terkasih, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Itu yang akan membuat kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi pada akhir zaman itu. Dan membuat kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apa yang dilihat Daniel pada hari Minggu yang lewat, kita dengar bagaimana Tuhan Yesus, Raja semesta alam, Dia yang akan menghakimi pada akhir zaman. Yesus sebagai Anak Manusia diberi wewenang juga sebagai hakim untuk mengadili kehidupan di muka bumi ini. Tanpa persiapan, kita bisa tidak tahan berdiri menghadapnya. Di hadapan manusia saja kita bisa gugup, bahkan gemetaran. Apalagi diadili, apalagi di hadapan Tuhan yang bersinar, yang berkilat, yang begitu agung. Advent adalah persiapan untuk kedatangan Yesus yang pertama kali, yang kita rayakan pada hari raya Natal. Maka Natal jangan kita buat perayaannya begitu-begitu saja. Misalnya dirayakan pada awal Desember pun sudah kita rayakan tanpa banyak-banyak persiapan. Kita perlu persiapan lahir batin juga, supaya bisa kita merayakan Natal
dengan baik, dengan bermakna. Sekaligus pada masa Advent, kita diingatkan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya pada akhir zaman. Mari kita keluarga-keluarga menyadari perlunya persiapan menjelang Natal, sekaligus dalam hidup kita berjaga-jaga dan berdoa, dan siap-siap menyambut Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Amin.